Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esther Olivia selaku moderator dan di sini ada rekan saya Reni Koreni dan juga Syahira Regita. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep equality dan equity dalam sektor kesehatan. Untuk paparan pertama akan dipaparkan oleh Reni. Reni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada pengertian equity. Definisi equity menurut Webster New Collegiate Dictionary adalah suatu keadilan atau justice berdasarkan hukum alam asasi manusia, serta bebas dari bias atau favoritism. Definisi equity menurut American Heritage Dictionary adalah kondisi atau keadaan yang adil, tidak parsial dan fair. Equality merupakan kesamaan atau sameness dan equity merupakan keadilan atau fairness dalam suatu kondisi tertentu. Kesamaan atau equal bisa jadi tidak adil atau inequitable, atau kesamaan equal bisa jadi adil atau equitable jika equity merupakan sesuatu yang abstrak. Equity kemudian menurut Whitehead 1992 ada 3 dimensi equity dalam konsep kesehatan. Yang pertama ada equity dalam hal status kesehatan. Contohnya perbedaan angka kematian ibu di Yogyakarta dengan di Papua. Angka kematian ibu di Yogyakarta sebanyak 125 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu di Provinsi Papua sebanyak 362 per 100.000 kelahiran hidup. Perbedaan ini tidak adil serta dapat dihindari. Kemudian yang kedua, ada equality dalam akses layanan kesehatan. Terjadi ketimpangan dalam mengakses layanan kesehatan antar populasi. Misalnya, masyarakat yang hidup di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar sangat mudah mengakses layanan fasilitas kesehatan. Sedangkan masyarakat yang ada di pelosok seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur, di mana sarana perhubungan darat amat sangat terbatas. Infrastruktur belum memadai, sangat susah untuk mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini dapat juga disebabkan oleh penyebaran tenaga medis dan paramedis yang tidak merata. Hal tersebut merupakan inequity. Kemudian yang ketiga, dalam pembiayaan kesehatan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan, maka membawa angin positif bagi pembiayaan kesehatan di Indonesia. Adanya jaminan perlindungan yang semakin baik di bidang kesehatan bagi masyarakat dapat menghindarkan terjadinya katastrofik di mana orang miskin dapat menjadi semakin miskin karena sakit. Kemudian ada equality dalam pelayanan kesehatan. Setiap orang memiliki hak kesehatan yaitu akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan pedoman pemerintah memberikan jaminan sosial secara menyeluruh bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk jaminan kesehatan. Pemerintah setiap negara memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan optimal yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berupa upaya promotif, preventif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif. Tenaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu pemerataan dan keadilan atau equity, peningkatan biaya pelayanan kesehatan, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas dan berkesinambungan.
Equality terhadap akses pelayanan merupakan tentang besar yang banyak dihadapi berbagai negara. Dalam program peningkatan equity kesehatan harus mengarah pada peningkatan equity sumber daya layanan kesehatan yang ada untuk menghindari adanya inequity kesehatan di masyarakat yang sampai sekarang masih ada karena setiap orang mempunyai kesempatan yang berbeda dalam mengakses pelayanan kesehatan. Pendidikan dan pekerjaan, keadilan dan pemerataan layanan kesehatan adalah bagian dari equity kesehatan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut WHO, equity kesehatan adalah setiap masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil akan kebutuhan kesehatannya sehingga upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan tidak ada yang dirugikan apabila faktor-faktor penghambat dapat dihindari. Nah, kemudian di sini equity ini dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, akses yang sama ke pelayanan kesehatan. Nah, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan. Adanya hambatan yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan seperti budaya, letak geografis, sumber daya kesehatan yang tidak merata, tingkat pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tidak adanya asuransi kesehatan yang dimiliki masyarakat. Kemudian ada pemanfaatan pelayanan kesehatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan yang sama. Maksudnya, banyak faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, seperti keperluan masyarakat yang berbeda. Nah, kemudian ada kualitas pelayanan kesehatan yang sama, di mana pemberi pelayanan kesehatan memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan standar yang diterapkan. Next. Nah, kemudian di sini ada dua dimensi equity dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah keadilan horizontal, di mana hal ini merupakan prinsip perlakuan yang sama terhadap kondisi yang sama yang terdiri dari sumber daya, penggunaan dan akses yang sama untuk kebutuhan yang sama, serta kesamaan tingkat kesehatan. Kedua, ada keadilan vertikal, di mana hal ini menekankan pada prinsip perlakuan berbeda untuk keadaan yang berbeda, meliputi perlakuan yang tidak sama untuk kebutuhan yang berbeda, dan pembiayaan kesehatan progresif berdasarkan kemampuan membayar. Next. Kemudian di sini ada konsep equity-nya. Nah, penggunaan sebuah nilai dalam menilai sesuatu apakah si pelayanan kesehatan sudah adil dan apakah perbedaan status kesehatan itu sudah adil. Nah, kita bisa lihat dengan contoh anak laki-laki yang mendapat asupan gizi biasanya lebih banyak mendapat asupan gizi dibanding anak perempuan, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan si anak perempuan tersebut dan bisa berpotensi menyebabkan anak perempuan ini menjadi stunting atau anemia. Kemudian ada ketidaksamaan dalam pelayanan kesehatan. Pertama ada effective care, artinya si clinical evidence ini kurang mendukung adanya perbedaan treatment dalam pelayanan kesehatan. Kemudian ada preference sensitive care, artinya ketersediaan pilihan treatment berdasarkan kondisi pemeriksaan pasien. Nah, hal ini biasanya terjadi karena fasilitas kesehatan yang kurang memadai, di mana fasilitasnya ini tidak selengkap di perkotaan. Ketiga, ada supply sensitive care, yaitu variasi pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ketersediaan model treatment yang dipilih. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Syahirah. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini ada equality atau kesetaraan. Konsepnya adalah kesetaraan dan kesamaan yang tidak selalu bersifat normatif, tetapi lebih bersifat teknis yang artinya adil dan setara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesamaan atau equality berimplikasi masalah keadilan jika menyangkut terganggunya asasi. Artinya, kita tidak bisa melihat masalah dari satu sudut pandang saja, tetapi harus secara kompleks. Next. Equality menurut WHO.
Equality atau kesetaraan menurut WHO merupakan suatu perbedaan yang muncul antara populasi satu dengan populasi lainnya. Tidak adanya perbedaan dalam hal status kesehatan antar populasi yang berbeda. Dalam artian inequality atau ketidaksetaraan, perbedaan populasi ini dapat didasari oleh perbedaan dalam jenis kesukuan, tingkat kekayaan, lokasi geografis, tingkat pendidikan, dan status ekonomi lainnya. Perbedaan dalam hal inequality adalah murni perbedaan yang ada antar populasi, baik itu disebabkan oleh hal-hal biologis maupun faktor eksternal seperti status sosial dan tingkat kekayaan. Next. Equality memiliki 4 perspektif, diantaranya 1. Kesetaraan sumber daya, bagaimana distribusi sumber pangan, pelayanan kesehatan. Yang kedua, kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan seseorang untuk hidup sehat dan meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, kesetaraan dalam kapabilitas, kapabilitas seseorang untuk memperoleh hidup sehat. Dan yang terakhir, kesetaraan kesejahteraan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Rere. Next, untuk kesimpulannya sendiri adalah, jadi equity itu adalah pilihan pendekatan yang tepat untuk penata laksanaan kesenjangan. Nah, akan tetapi, realita ini tidak akan semudah teori, di mana equity pada kesehatan tidak hanya sebatas pengaturan alokasi sumber daya pada target kelompok yang sesuai. Nah, hal tersebut adalah suatu sistem yang kompleks di mana adanya dinamika antar politik dan adat setempat. Kemudian di Indonesia sendiri, upaya pendekatan equity dalam kesehatan telah diterapkan melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, sistem tersebut memastikan semua orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa membebani masyarakat secara finansial. Kemudian, Jaminan Kesehatan Nasional mengumpulkan dana dari masyarakat dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan finansial masyarakat, di mana kelompok sosioekonomi rendah telah disubsidi oleh negara. Meskipun masalah equity dan equality kesehatan di Indonesia masih ada, tetapi ruang untuk perkembangan dan pendirian JKN adalah langkah awal yang tepat untuk pembentukan sistem kesehatan yang adil untuk semua masyarakat. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep equity dan equality. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.